Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima, perkenalkan nama saya Elsa Nurul Alsia, NIM 220213 dari kelas RA8 Manajemen, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang ada di semester 5, yaitu materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Oke, tidak lama-lama, selamat menyaksikan. Materi yang pertama, kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Kompensasi ini juga dapat berupa uang, barang, fasilitas. Tujuan pemberian kompensasi adalah memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, dan menunjukkan kemajuan organisasi. Ada dua jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, seperti gaji, bonus, dan insentif. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi: yang pertama, semakin tinggi kinerja karyawan, semakin tinggi juga kompensasi yang mereka terima. Yang kedua, tingkat jabatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi biasanya disertai dengan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, lokasi geografis dapat mempengaruhi biaya hidup dan kompensasi yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Perhitungan kompensasi berdasarkan jabatan. Gaji pokok, bonus, tunjangan, kompensasi dan motivasi karyawan. Kompensasi yang adil dan kompetitif. Kompensasi yang adil dan kompetitif memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditentukan. Motivasi yang tinggi meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Motivasi yang terjaga menghasilkan lingkungan kerja yang positif dan harmonis, sehingga meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kesimpulannya, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa atau hasil kerja mereka. Materi yang kedua, proteksi SDM. Menjaga aset penting perusahaan, mengenal SDM, fondasi proteksi. Apa sih SDM? SDM adalah aset penting perusahaan yang terdiri dari karyawan, pekerjaan, dan tenaga kerja. Nah, mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Kenapa penting? Karena SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Ini penting untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Perlindungan hukum, jaring pengaman SDM. Yang pertama, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Tujuannya untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Yang kedua, peraturan ini melindungi data pribadi pekerja. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi karyawan. Yang ketiga, asuransi ini memberikan pelindungan finansial bagi pekerja dalam hal kecelakaan, sakit, dan kematian. Hak dan kewajiban. Yang keempat, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keenam, pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Budaya organisasi yang sehat. Membangun nilai-nilai etika dan moral yang kuat dalam organisasi. Membangun komunikasi yang transparan dan jujur antara manajemen dan karyawan. Membangun budaya saling menghormati dan toleransi di antara karyawan.
mendorong karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan keputusan mereka. Selanjutnya, peran pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan dalam perilaku etika dan moral, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan, menjamin bahwa semua karyawan mendapatkan perilaku yang adil, serta memberikan dukungan penuh kepada karyawan yang menghadapi masalah. Nah, selanjutnya langkah-langkah penanganan ada identifikasi, investigasi, tindakan disiplin, rekonsiliasi. Kesimpulan, proteksi SDM adalah tanggung jawab bersama dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan menerapkan strategi pencegahan. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi semua. Manfaat disiplin kerja bagi produktivitas dan pencapaian tujuan: meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kerjasama, strategi membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Pimpinan menjadi contoh dalam disiplin kerja untuk memotivasi tim. Komunikasi yang jujur tentang pentingnya disiplin kerja. Tetapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong disiplin kerja. Berikan pelatihan dan kesempatan bagi anggota untuk berkembang, mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin. Tujuan jelas: peningkatan diri, percaya diri, mengatasi hambatan dalam menerapkan disiplin kerja. Tetapkan tujuan yang berikan penghargaan dan ciptakan lingkungan kerja yang positif. Tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dengan jelas. Berikan dukungan, bimbingan kepada anggota tim yang mengalami kesulitan. Langkah-langkah mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Dievaluasi berkala, komunikasi terbuka, pelatihan. Kesimpulannya, komunikasi dan disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang tertib. Materi yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Definisi dan pentingnya motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Nah, motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Pentingnya motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada teori-teori motivasi kerja, yaitu teori hierarki membutuhkan. Maslow memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Teori dua faktor Herzberg membedakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Teori X dan Y menjelaskan dua perspektif manajemen terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu tujuan dan penghargaan, lingkungan kerja, kesempatan pertumbuhan komunikasi, dan transparansi. Selanjutnya, definisi dan pentingnya kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Nah, pentingnya kepuasan kerja yang tinggi meningkatkan kinerja, retensi, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Teori-teori kepuasan kerja. Teori harapan, karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Teori keadilan, karyawan membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang-orang lain untuk menilai keteraan.
teori karakteristik pekerjaan. Pekerjaan yang menantang, beragam, dan memberikan otonomi meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada gaji dan manfaat, kesempatan, pengembangan, pengakuan apresiasi, hubungan antar pribadi, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja, siklus positif motivasi tinggi, kepuasan kerja tinggi. Selanjutnya, strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu tetapkan tujuan yang jelas, berikan penghargaan dan pengakuan, dorong pengembangan karir, tingkatkan komunikasi budaya kerja yang positif. Kesimpulannya, motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Materi yang kelima, membangun kerjasama tim. Membangun kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang, dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Pentingnya kerja tim memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab serta merata sehingga pekerjaan terselesaikan lebih cepat dan efisien. Bertukar ide dan perspektif dari berbagai anggota tim dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Dukungan dan kolaborasi antara anggota tim dapat meningkatkan motivasi semangat dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Karakteristik tim yang efektif, komunikasi terbuka, kepercayaan, tujuan bersama, dan sinergi. Selanjutnya, membangun kepercayaan dalam tim, yaitu jujur dan terbuka dalam komunikasi, mencoba memahami perspektif orang lain, tetapi konsisten dalam perilaku dan perkataan, terus memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi tantangan dan kesulitan komunikasi yang efektif, menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas. Menghindari asumsi, memastikan pemahaman yang sama tentang mendengarkan dengan seksama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, mengatasi konflik dalam tim, identifikasi akar masalah konflik dengan jelas dan objektif, berkomunikasi dengan tenang dan terbuka, hindari serangan pribadi, cara solusi yang saling menguntungkan, fokus pada tujuan bersama, bersikap positif dan optimis, membangun kembali kepercayaan tim. Selanjutnya, peran pemimpin dalam tim, yaitu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik, menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka dengan setiap anggota, menugaskan tugas sesuai dengan kemampuan dan bakat anggota tim, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi kesulitan pengambilan keputusan bersama. Diskusi, analisis, konsensus, implementasi, mengembangkan kreativitas tim, membuat sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, mendorong anggota tim untuk berekspresi dengan ide-ide baru dengan solusi yang tidak konvensional, memberikan penghargaan dan apresiasi atas ide-ide kreatif dan inovatif. Kesimpulannya, dari membangun kerjasama tim dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas yang dicapai.
Materi yang keenam, kinerja dan penilaian prestasi. Definisi kinerja dan penilaian prestasi, hasil kinerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Nah, tujuan penelitian kinerja, meningkatkan kinerja, menilai potensi, meningkatkan motivasi, membangun komunikasi. Selanjutnya, manfaat penilaian kerja. Karyawan yang dihargai akan lebih produktif, umpan balik yang adil dan konstruktif, meningkatkan motivasi dan retensi karyawan, pengembalian keputusan yang lebih baik, peningkatan komunikasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian kinerja yang efektif, yaitu standar dan harapan kinerja harus jelas dan dipahami. Umpan balik diberikan secara teratur, bukan saat pada penilaian formal. Karyawan dilibatkan dalam proses penilaian dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga pada potensi pengembangan karyawan. Metode penilaian kinerja yaitu skala penilaian, metode penilaian berbaris tujuan, penilaian 360 derajat, metode esai, metode penelitian kejadian kritikal. Selanjutnya, tantangan dalam penilaian kinerja, perbedaan persepsi dan biasa personal dapat mempengaruhi penilaian. Manajer seringkali memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan penilaian yang menyeluruh. Manajer juga mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup dalam melakukan penilaian yang efektif. Selanjutnya ada peran manajer dalam penilaian kinerja, yaitu komunikasi yang jelas, umpan balik berkala, pengembangan karyawan, penilaian yang hadir. Kesimpulannya, penelitian kinerja yang efektif adalah penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Manajer harus memainkan peran penting dalam proses penilaian kinerja dengan memastikan bahwa prosesnya adil, objektif, dan berfokus pada pengembangan. Selanjutnya, materi yang ketujuh, audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi sumber daya manusia dalam organisasi. Audit sumber daya manusia membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit sumber daya manusia. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas fungsi sumber daya manusia dalam organisasi dan menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Selanjutnya, manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan memperbaiki kualitas dan retensi karyawan. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup audit sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia, proses kompensasi dan benefit, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan audit sumber daya manusia, yaitu menentukan tujuan, ruangan lingkup, dan metodologi audit, melakukan wawancara, studi, dokumen, dan observasi, menganalisis data yang terkumpul dan mengidentifikasi permasalahan, merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya, melaksanakan rekomendasi audit untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia. Nah,
selanjutnya ada pengumpulan data dan informasi. Lakukan wawancara dengan manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan. Menganalisis kebijakan sumber daya manusia, prosedur, dan catatan karyawan. Melakukan survei karyawan untuk mengumpulkan feedback. Melakukan observasi terhadap proses dan kegiatan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dan identifikasi permasalahan, yaitu menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren dan pola, mengenali area-area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan rekomendasi, yaitu rekomendasi jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas fungsi sumber daya manusia, untuk memperbaiki proses dan prosedur sumber daya manusia, rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sumber manusia. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi rekomendasi perencanaan, implementasi pelatihan dan pengembangan, memantau progres implementasi. Terus selanjutnya di sini ada pemantauan dan evaluasi. Nah, menilai sejauh mana rekomendasi audit berhasil diterapkan. Terus menganalisis dampak positif dan negatif dari perubahan yang dilakukan, mengevaluasi kemampuan organisasi untuk mempertahankan perubahan. Selanjutnya di sini kesimpulannya yaitu audit merangkum temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Nah, rencana tindak lanjut menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia dan memastikan berkelanjutan perubahan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Thank you for watching. Bye bye.